Halo semua, dalam video kali ini saya akan membuat materi tentang dividen yield LQ45 2023. Jadi kalau kita baca berita kan katanya dividen yang dibagi itu besar-besar. BRI besar, BCA besar, Bank Mandiri besar, semua perusahaan yang blue chip lah ya, atau paling tidak masuk LQ45 ini pada tahun 2023 ini membagikan dividen yang cukup besar. Alasannya macam-macam. Labanya rekor high, terutama di perbankan batu bara. Kemudian waktu pandemi dulu ada yang puasa dividen. Jadi kayak karena belum bagi, ya udah dibagi sekaligus 2023 ini. Nah, sama sekarang saya terus terang melihat ada aturan yang positif, yaitu tentang reinvestasi dividen yang bebas pajak. Jadi kalau dulu dividen kena pajak 10%, sekarang kalau direinvestasikan selama 3 tahun itu jadi 0%. Nah, hal ini membuat para pengusaha konglomerat yang saya kenal sekarang jadi rajin bagi dividen. Nah, jadi pertanyaannya adalah dengan dividen yang sebesar ini, sebetulnya dividen yield-nya berapa? Karena kan kita cuma tahunya besar. Ya mungkin ada 1-2 perusahaan besar sekali. Ada yang lain juga biasa aja kan. Kalau kita beli semua LQ45 itu dan dapat dividen yield-nya berapa? Nah, dividen yield itu dihitung dengan cara membagi dividen dengan harga saham. Ya, very simple. Dividen bagi harga saham. Walaupun rumusnya simple, prakteknya cukup sulit. Pertama, dividen itu ditentukan dalam RUPS. Nah, RUPS-nya apakah di tahun sama? Tidak, di tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan perusahaan mau bagi dividen 2023 ini, itu adalah dividen dari laba 2022 yang baru ketahuan nilainya di awal tahun dan dirapatkan mungkin ya setelah laporan keuangan publish. Ada yang cepat mungkin di Maret, yang agak lambat biasanya di Mei, Juni gitu. Nah, jadi labanya 2022, baru tahu dividennya berapa 2023. Nah, artinya dividen yang kita terima tahun ini itu adalah dividen tahun lalu. Dari kinerja tahun lalu, bukan tahun ini. Ya. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan walaupun tidak banyak menggunakan sistem dividen interim dan final. Nah, kalau misalnya interim ya, laba 2022 kan tahunnya 2023. Tapi dia mungkin nggak tahu laba full year, tapi dia tahu laba 6 bulan, tahu laba 9 bulan. Berdasarkan laba 6 atau 9 bulan itu, dia bagikan dulu sebagian. Baru nanti setelah tahu finalnya berapa, dibagikan sisanya tahun depan. Nah, yang dibagikan sebagian dulu disebut dengan interim, sisanya disebut dengan final. Nah, Bank BCA ini termasuk salah satu perusahaan yang saya perhatikan, itu konsisten menerapkan sistem dividen interim dan final. Ya, batu bara juga tahun lalu pakai sistem interim dan final, tapi karena labanya luar biasa ya, normal sih enggak. Nah, kalau BCA ini saya perhatikan dalam sejarahnya, dia selalu 1 tahun 2 kali bagi dividen. Nah, contoh misalnya kita lihat ya yang tahun 2022, ada yang dibagi 120, ada yang 35. 120 ini labanya yang tahun 2022 2021 dibagi di 2022. Nah, tapi tahun lalu dia sudah bagi interim 25 dulu. Jadi dia punya dividen supposed to be 25 tambah 120. Nah, tapi kalau kita lihat tahun ya, 25 plus 120 ini kalau kita kelihatan malah 120 plus 35. Tapi 35 ini bukan laba 2021, tapi laba interim 2022. Ya, jadi BCA ini pakai begini. Nah, pertanyaannya mau pakai yang mana nih? Pakai yang 170 atau 170 tambah 35 atau yang 35 tambah 120 misalnya. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan. Kalau benarnya sih ya, benarnya itu harusnya kalau kita bilang dividen Bank BCA itu adalah 170 ditambah dengan 35. Jadi kalau kita mau bicara berapa sih total dividen BCA berdasarkan laba 2022, supposed to be ini ditambah ini. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ya nggak tahu dia. Atau Anda mungkin waktu mengambil data, yang data ini belum keluar. Seolah-olah dividennya cuma 35. Itu juga jadi masalah. Ya. Nah, ini dividen. Nah, kemudian yang kedua itu harga. Ya. Nah, kalau kita contoh BCA di atas, itu ada
cum date, ex date, recording date, sama payment date ya. Cum date itu artinya kalau misalkan yang contoh terakhir nih, kalau saya beli sampai dengan tanggal 28 Maret, saya masih berhak atas dividen Rp170 per lembar. Belinya sore Pak, nggak apa-apa. Pokoknya sebelum jam 4, sebelum penutupan kita beli, Anda berhak untuk dividen Bank BCA. Kemudian kalau ex-date itu artinya yang punya setelah di tanggal ini dan seterusnya tidak berhak atas dividen Bank BCA. Nah, dalam prakteknya biasanya kalau harganya 1.000, habis bagi dividen ya di hari ini harganya turun 170. Umumnya seperti itu walaupun tidak selalu. Nah, recording date ini adalah biasanya Anda dapat email dari sekuritas. Karena kan saya cut off-nya di sini. Besok rekap, baru tahu nih, oh kira-kira yang berhak atas dividen ini ada sekian ratus orang, sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang. Nah, biasanya tanggal ini dapat dividen, dapat info dari sekuritasnya. Bapak atas nama Rudianto punya saham BCA misalnya sekian lembar. Nah, nanti akan terima dividen 170 kali jumlah lembarnya. Nah, itu nanti terima dividen tunainya di 14 April 2023. Jadi belinya sampai dengan tanggal 28, dikasih tahunya 2 hari kemudian, terima uangnya 2 minggu kemudian. Nah, pola seperti ini tidak sama Bapak Ibu. Ada yang selisihnya dekat, ada juga yang selisihnya jauh. Tapi yang kadang-kadang orang tidak merasakan itu adalah kalau dia belinya pas tanggal 28, besoknya turun, dia nggak berasa, nggak untung, nggak rugi. Tapi sudah 2 minggu, 2-3 minggu lagi baru terima dividen. Udah lupa, oh ada dividen ya. Tahu-tahu uangnya masuk aja. Apalagi kalau sahamnya banyak. Ya. Nah, jadi apa namanya? Di dalam dividen itu ada harga ya. Ada tanggal harga tanggal cum, tanggal X, tanggal recording dan tanggal payment. Bahkan di beberapa aplikasi itu ada yang namanya declaration date ya. Declaration date itu mengacu kepada tanggal berita ini masuk pertama kali. Karena berita ini kalau ini kan munculnya itu pas RUPS, bukan RUPS, mungkin beberapa hari setelah RUPS. Tapi usulan dividen berapa itu kadang-kadang sudah muncul jauh sebelum RUPS. Bisa sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, dan seterusnya. Nah, jadi ada juga beberapa website berbayar yang menyediakan informasi declaration date. Ibaratnya kayak contoh kemarin Adaro. Adaro mereka mau bagi dividen jumbo. Bukan Adaro, UNTR kalau nggak salah. UNTR berencana membagi dividen besar. Nah, itu sudah diumumkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi declaration date-nya itu jauh sebelum tanggal cum date-nya. Nah, pada saat itu ya investor bisa ambil keputusan apakah mau beli pada saat itu juga, belinya nanti sudah naik atau belinya pas sudah turun, atau ya mungkin wait and see dulu. Nah, dengan begitu banyak tanggal ya, ada declaration, ada price, ada cum, ex, recording dan payment. Kita mau pakai harga yang mana gitu. Nah, kalau investor beli sebelum cum date, bisa saja dia dapat maksudnya bukan pas cum date ya, tapi beberapa hari sebelum cum date atau beberapa bulan sebelum cum date, ada kemungkinan dia bisa dapat harga yang lebih murah. Bisa juga tidak gitu ya. Tapi umumnya kalau kita beli pas cum date, apalagi pas harga penutupan, biasanya sudah naik minimal sebesar dividennya. Nah, sehingga kalau besok dia turun sebesar dividennya, itu kayak kita nggak ada dapat apa-apa. Sama aja kan, saya beli 1.000, katanya dikasih dividen 100, besoknya harganya 900. Betul, saya terima 100, tapi ditambah 900 kan sama aja, seperti itu. Nah, jadi itu dividen yield bisa berbeda. Bisa aja dividennya 100, ada yang beli di harga 1.000, ada yang beli di mungkin 5-6 bulan sebelumnya di harga 800. Kan kalau kita bagi antara 100 dengan 1.000, dengan 100 dengan 800, itu angkanya berbeda. Nah, tapi kalau orang tanya, jadi 2023 ini saya kalau beli LQ45 dapat yield berapa persen sih dari dividennya? Nah, saya lakukan sebagai berikut. Pertama, saya cari data LQ45 dulu. Kemudian saya mencari data dividen ya, dalam total sama pelembar saham berdasarkan hasil rapat RUPS-nya. Nah, kalau untuk saham yang sistemnya interim final kayak Bank BCA, ya mohon maaf, saya pakai yang terakhir saja. Karena kalau saya mau hitung satu-satu, ceknya juga butuh waktu lama.
Ya memang kalau untuk BCA bisa agak salah karena dia ada interim tahun lalu yang saya nggak masukkan, tapi ya cuma dia saja, yang lainnya sih tidak. Nah, untuk daftar LQ45 beserta dividen per share-nya itu sebagai berikut Bapak Ibu. Ya. Total ada 231 triliun dividen yang dibagi pada tahun 2023 berdasarkan laba 2022. Top kontributornya ada Bank Mandiri, dia bagi 48T, ada Bank BRI, dia bagi 34T, ya, ada Astra, dia bagi 22 triliun, Bank BCA 20 triliun, kemudian kalau dari sini ada UNTR bagi 23 triliun. Ya. Jadi tahun ini dua grup Astra nih, Astra International sama United Tractor itu membagikan dividen sampai dengan 45 triliun, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kalau batu bara gimana Pak? Ya ada PTBA dia bagi 12T. Ada Adaro juga dia bagi 7T. Kalau nggak salah Adaro juga tahun lalu sudah ada. Itu ya, ada interimnya. Nah, tapi all in all dividen yang dibagi di tahun 2023 ya, berdasarkan laba 2022 itu berdasarkan catatan saya ada 231 di mana Arto tidak bagi, Bukalapak tidak bagi, Cepin tidak bagi, Goto dan Harum tidak bagi, MDKA tidak bagi. Ya. Ada yang mungkin memang memutuskan tidak bagi, ada yang mungkin juga karena labanya masih kecil atau rugi, ada juga yang mungkin belum RUPS, bisa saja saya yang miss, seperti itu. Nah pertanyaannya, oke, sekarang ketahui nih, dividennya 231T. Dapat yield berapa persen, Pak? Nah ini yang saya bilang challenge-nya ya. Kalau saya ada beberapa versi, Bapak Ibu. Pertama, kan LQ45 itu ada bobot-bobotnya. BCA berapa persen, BRI berapa persen, Telkom berapa persen, dan seterusnya. Katakan saya beli semua saham LQ45 dengan bobot yang sama dengan LQ45. Nah, beli di tanggal 31 Desember. Maka dividen 2023 dibagi dengan harga 31 Desember dengan bobot-bobot itu dapat 4,33%. Nah, kalau belinya bukan di Desember tapi di Maret, nah itu kira-kira jatuhnya 4,36%. Nah, nggak beda jauh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita beli saham LQ45 di akhir tahun, kita tunggu sampai semuanya bagi dividen, berdasarkan historis di 2023 ini setara 4,33%. Ini net loh Bapak Ibu, karena kalau kita reinvestasi kan nggak kena pajak. Jadi kalau kita bagi dengan bagi dengan katakan seperti deposito ya. Kalau 4,33 kalau bagi 0,8 ya harusnya bisa 5%-an lebih ya. Besar nggak? Ya, nggak besar-besar amat, tapi karena kita beli semua. Dan yang kita beli semua itu ada yang bagi, ada yang tidak. Seperti itu. Kalau misalnya Anda beli 1-2 saham yang dividen yield-nya tinggi, kebetulan point entry Anda rendah, ya tentunya Anda bisa dapat lebih tinggi daripada 4,33% ini. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, saya beli semua saham LQ45, tapi belinya masing-masing saham satu lot aja. Ya. Jadi saya nggak belinya, bukan belinya sesuai bobot, tapi belinya masing-masing satu lot. Nah, di tanggal 31 Desember itu dapat 8,49%, di tanggal 31 Maret dapat 8,58%. Kalau kita beli semuanya pas cum date, ya, jadi pas cum date kita beli pas harga penutupan 4,31%. Nah, kalau beli satu lot itu ternyata hasilnya lebih tinggi. Kenapa? Ya karena ada saham yang dividen yield-nya tinggi, ada yang rendah. Kalau blue chip itu memang dividennya dalam nominal rupiah tinggi, tapi kalau dalam persentase yield cukup rendah gitu. Apalagi Bapak Ibu sudah masuknya di harga yang baru. Cuma pemegang saham lama yang dapat harga yield-nya masih bagus. Nah, kalau kumdet ya tadi sudah saya jelaskan ya, kita belinya itu di kumdet. Nah, dari kumdet itu terus terang waktu saya buat ini, ICBP sama INDF belum kumdet. Kumdetnya tanggal 6 Juli, saya buat materi ini 4 Juli. Jadi saya asumsikan untuk dua saham ini menggunakan harga tanggal 4 Juli. Nah, kalau dari kacamata pengelola dana institusi, pendekatannya itu harusnya bukan berdasarkan satu saham satu lot, tapi berdasarkan bobot. Karena kalau orang nyusun portfolio kan pasti ada bobotnya.
Nah, jadi kalau institutional fund ya atau reksadana yang dia punya sahamnya bobotnya mendekati LQ45, supposed to be dari ini dia bisa mendapat sekitar 4,3%. Nah, untuk itu kalau boleh saya simpulkan, dengan menggunakan pendekatan institusi, maka dividen 231T di tahun 2023 ini kira-kira setara dengan yield 4,3%. Nah, itu setara dengan deposito 5,375 kena pajak 20, atau Anda beli obligasi 4,78% kena pajak 10%. Nah, semoga hari Bapak Ibu menyenangkan. Semua nama saham yang disebut di sini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih.